Saudara, di sini saya ingin menanggapi salah satu argumentasi daripada Zakir Naik yang berkata bahwa tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab di mana Yesus berkata, "Akulah Allah, sembahlah aku." Tidak ada satu pun ayat Alkitab yang mengatakan demikian. Maka bagi Zakir Naik, Yesus bukanlah Allah. Tetapi argumentasi semacam ini, saudara, adalah argumentasi yang bodoh. Benar-benar bodoh. Mengapa saya katakan bodoh? Karena sesuatu itu, katakanlah kacamata ini, itu menjadi kacamata bukan karena kacamata ini mengaku dia adalah kacamata. Tidak. Saya menyebutnya ini sebagai kacamata karena melihat ciri-cirinya, melihat kualitasnya, melihat kedua kacanya, dan juga melihat fungsinya sebagai kacamata. Maka saya berkata ini adalah kacamata. Tanpa kacamata ini sendiri mengaku dirinya sebagai kacamata. Maka kalau menuntut sesuatu itu, ya, kita katakan sebagai sesuatu karena dia mengaku, ini adalah satu kebodohan. Saudara kalau beli daging di pasar kepada penjual daging, saudara hanya langsung membeli berdasarkan kualitas atau ciri-ciri daging yang saudara beli. Bodoh sekali kalau saudara berkata, "Hai, kalau engkau betul-betul daging sapi, coba bicara kepada saya sekarang bahwa kamu adalah daging sapi. Kalau kamu bicara kepada saya mengaku bahwa kamu adalah daging sapi, maka saya mau beli." Wah, ini adalah orang gila. Jadi Zakir Naik ini jiwanya seperti itu. Tunggu Yesus mengaku sendiri dengan mulutnya bahwa dia adalah Allah, sembahlah aku, baru dia percaya. Nah, ini orang kalau beli daging di pasar seperti itu. Dia minta daging sapi bicara dulu kepada dia, mengaku dulu kepada dia, baru dia beli. Benar-benar gila dan bodoh. Benar-benar gila dan bodoh. Nah, ini yang pertama, saudara. Lalu argumentasi yang kedua yang saya berikan kepada Zakir Naik itu adalah bahwa dia menggunakan Alkitab untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan Allah. Dia merujuk kepada Alkitab. Dia berkata, tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus mengaku dia adalah Allah. Saudara, dengan merujuk kepada Alkitab, itu mengasumsikan bahwa Zakir Naik itu percaya kepada Alkitab. Kalau dia tidak percaya kepada Alkitab, maka dia tidak boleh merujuk kepada Alkitab. Dia mempunyai semacam kepercayaan bahwa Alkitab itu kesaksiannya tentang Yesus itu benar. Saya ulang ya. Dia mempunyai satu kepercayaan, ya, semacam satu kepercayaan bahwa Alkitab ini mempunyai kesaksian tentang Yesus dan itu haruslah benar. Dia harus mengasumsikan ini, saudara. Kalau tidak, dia tidak mungkin merujuk kepada Alkitab untuk menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tetapi karena dia percaya kesaksian Alkitab, bahwa Alkitab itu bisa memberikan informasi yang benar tentang Yesus, maka dia pun merujuk kepada Alkitab, lalu mengatakan tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menyatakan bahwa atau yang di mana Yesus mengaku bahwa dia adalah Allah begitu. Tetapi saudara, ketika dia merujuk kepada Alkitab, ketika dia menganggap Alkitab ini informasinya, ya, informasinya bahwa Yesus itu bukan Allah, itu benar, ya, dan dia terima itu sebagai informasi yang benar, maka pertanyaan saya kepada Zakir Naik, Anda percaya Alkitab atau tidak? Tentu saja tidak. Anda itu kan percaya Alkitab ini palsu atau sudah dipalsukan. Nah, kalau Alkitab ini palsu, maka saudara tidak bisa rujuk kepada Alkitab untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Allah. Alkitab yang Anda hina sebagai palsu, sekarang Anda rujuk. Benar-benar goblok. Saya ulang ya. Alkitab yang Anda remehkan, yang Anda hina sebagai palsu, sekarang Anda rujuk untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Allah. Ini benar-benar goblok. Pada saat yang sama, saudara mengatakan ini palsu, dan pada waktu yang sama pula, saudara merujuk itu untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Allah. Inilah kontradiksi logis. Satu kontradiksi
yang sungguh sangat memalukan. Ya. Nah, mengapa orang Kristen percaya kalau Yesus itu Allah? Dan mengapa orang Kristen menyembah Yesus sebagai Allah? Karena memang Yesus itu menyatakan kualitas-kualitas keilahian. Dia berkata-kata sebagaimana Tuhan berkata. Dia berfirman sebagaimana Allah berfirman. Dalam satu bagian Alkitab, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, seorang laki-laki yang memandang seorang perempuan dan menginginkannya di dalam hatinya, dia sudah berzina dengan perempuan itu." Perhatikan baik-baik di sini. Yesus berkata apa? Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu. Perhatikan baik-baik. Aku berkata kepadamu. Di sini Yesus memposisikan diri sebagai Allah yang berfirman. Dia tidak berkata, ya, kamu sudah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi firman Tuhan yang aku dengar mengatakan demikian. Tidak, saudara-saudara, tidak. Yesus langsung berkata, aku berkata kepadamu. Yesus berkata-kata seolah-olah dia adalah Tuhan sendiri. Mengapa demikian? Karena memang Yesus adalah Tuhan, adalah Allah itu sendiri. Dia menyembuhkan orang sakit, menenangkan angin ribut, menggandakan roti, melakukan berbagai-bagai mujizat. Itu hanya menyatakan kualitas keilahiannya. Ketika dia menenangkan angin ribut, di sana dia menyatakan kuasanya sebagai Allah pencipta yang berkuasa atas kekuatan alam. Ketika dia menggandakan roti untuk memberi makan 5.000 orang, itu hanya laki-laki ya, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Dan sisanya masih ada, dia sedang menyatakan diri sebagai Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, kepada manusia, yang memelihara manusia bahkan dengan roti jasmaniah, dengan makanan dan minuman sehari-hari. Di sini Yesus menyatakan kualitas-kualitas keilahian. Tuhan Allah Yehova di dalam perjanjian lama itu menyatakan namanya kepada Musa sebagai aku adalah aku. Perhatikan, aku adalah aku yang mengutus engkau Musa untuk pergi mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Perhatikan baik-baik, di dalam perjanjian baru ada sekitar 8 kali Yesus berkata, aku adalah. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Akulah roti hidup. Akulah terang dunia. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah gembala yang baik. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Akulah guru dan Tuhan. Aku adalah. Dalam pernyataan-pernyataan aku adalah ini, Yesus sedang mengidentifikasi diri atau menyamakan diri dengan sang aku adalah aku, Allah Yahweh, yang bertemu dengan Musa pada zaman perjanjian lama. Di sini Yesus menyatakan kualitas-kualitas keilahian. Maka orang Kristen berkata, mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Allah. Kami sembah dia sebagai Allah. Karena memang kualitas keilahian, kualitas kealahan ada pada dia. Jadi tidak perlu mengaku dari mulutnya bahwa dia adalah Allah baru kami sembah. Itu adalah satu kebodohan.